Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia, sekitar 900 km sebelah timur Madagaskar. Selain Pulau Mauritius, negara ini juga mencakup Kepulauan Cargados Carajos, Rodrigues dan Kepulauan Agalega. Mauritius termasuk dalam Kepulauan Mascarene, beserta Pulau Reunion milik Prancis 200 km sebelah barat daya Mauritius. 1,3 juta orang penduduknya terkonsentrasi di ibu kotanya, Port Louis, dan negara ini memiliki luas 2040 km persegi. Pulau Mauritius ditemukan oleh bangsa Portugal tahun 1505, dan pertama kali dijajah oleh Belanda tahun 1638. Belanda menamai pulau ini, Mauritius, untuk mengenang Pangeran Maurice dari Nassau. Prancis menguasai pulau itu sepanjang abad ke-18 lalu menamakannya Île de France. Mauritius kemudian dikuasai oleh Britania Raya tahun 1810, dan dikembalikan ke nama semula. Kemerdekaan Mauritius diraih tahun 1968. Mauritius merupakan negara demokrasi yang relatif stabil dengan pemilihan umum reguler dan catatan hak asasi manusia yang baik. Aliran investasi asing ke Mauritius yang cukup banyak, menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Pada tahun 1507, para pelaut Portugis datang ke pulau tak berpenghuni dan mendirikan pangkalan kunjungan. Diogo Fernandes Pereira, seorang navigator Portugis, adalah orang Eropa pertama yang diketahui mendarat di Mauritius. Dia menamai pulau itu Pulau Angsa. Portugis tidak tinggal lama karena mereka tidak tertarik dengan pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1598, satu skuadron Belanda di bawah Laksamana Wybran van Warwick mendarat di Grand Port. Mereka mengeksploitasi kayu hitam dan memperkenalkan tebu, binatang peliharaan dan rusa. Belanda menduduki negara ini selama 20 tahun. Pada 1639, para budak tiba di Mauritius dari Madagaskar. Perusahaan Hindia Timur Belanda membawa mereka untuk menebang pohon eboni, dan bekerja di perkebunan tembakau dan tebu yang baru. Lebih dari setengah wilayah negara itu subur, dan hampir seluruhnya ditanami tebu, sayuran dan teh untuk konsumsi lokal. Iklimnya adalah subtropis maritim, dengan suhu yang cukup seragam sepanjang tahun. Suhu rata-rata bervariasi sekitar 20 derajat Celcius, musim panas antara bulan Desember hingga April, dan musim dingin antara bulan Juni hingga September. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat bulan madu terbaik, menjadikan Mauritius sebagai salah satu negara yang paling banyak dikunjungi di benua Afrika. Di sini terdapat sekitar 600 spesies asli, seperti rusa ekor panjang, luwak, dan berbagai jenis hewan lainnya, serta rumah bagi dodo, burung yang tidak bisa terbang yang punah pada tahun 1681. Mauritius memiliki populasi 13 juta jiwa. Ini adalah kota dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di Afrika. Menurut sensus 2022, usia rata-rata penduduk adalah 38 tahun. Penduduk Mauritius adalah masyarakat multietnis, berasal dari India, Afrika, Cina, Eropa, dan ada sejumlah kecil orang keturunan Cina, Indo-Pakistan dan Perancis. Mauritius, yang sebagian besar adalah keturunan buruh kontrak yang dibawa untuk bekerja di industri gula selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Mauritius terdapat etnis Cina yang berjumlah sekitar 38.000 jiwa. Warga Sino-Maurit sangat aktif di berbagai bidang, mulai dari tekstil, real estate, hingga retail. Jejak budaya mereka dapat dilihat di sekitar pulau dalam bentuk pagoda tradisional, asosiasi budaya yang aktif,
dan Chinatown di ibu kota Port Louis. Beberapa orang Tionghoa pertama tiba di Mauritius tanpa disengaja, karena telah diculik dari Sumatera sekitar tahun 1740 untuk menjadi tenaga kerja di negara Mauritius. Pada tahun 1780, ribuan migran ini secara sukarela melakukan perjalanan ke Mauritius dari Guangzhou dengan menaiki kapal Denmark, Prancis dan Inggris, dan mendapatkan pekerjaan di bidang perdagangan seperti pandai besi, pertukangan kayu, atau sebagai penjahit. Para migran ini segera membentuk pecinan kecil di Port Louis, dan migrasi terus berlanjut setelah Inggris mengambil alih pulau tersebut. Antara tahun 1840 dan 1843 saja, ada sekitar 3.000 pekerja kontrak Tiongkok tiba di pulau tersebut, dengan total populasi Tiongkok mencapai lebih dari 5.000 orang pada pertengahan abad ke-19. Para migran paling awal sebagian besar adalah penutur bahasa Kanton, sebelum penutur Hakka dari Mesian mendominasi dalam hal jumlah. Persaingan antara komunitas Kanton dan Hakka menjadi ciri umum komunitas Tionghoa Mauritius. Pada tahun 1860, toko-toko yang dikelola oleh orang Sino-Mauritian dapat ditemukan di seluruh pulau, membuktikan peran mereka dalam masyarakat Mauritius, dan menyebabkan gubernur pulau tersebut menolak lobi yang meluas untuk meningkatkan pembatasan terhadap migrasi orang Tionghoa. Pedagang Tiongkok, yang secara hukum tidak dapat membeli tanah di Mauritius, membawa keluarga mereka ke pulau tersebut, melatih mereka untuk menjalankan usaha kecil. Antara tahun 1888 dan 1889 saja, hampir 1.800 orang Tionghoa meninggalkan Mauritius dengan tujuan daratan Afrika, Madagaskar, Reunion, dan Seychelles sebagai tujuan akhir mereka. Pada tahun 1980, investor dari Hong Kong dan Taiwan membangun pabrik di zona pemrosesan ekspor di negara tersebut, membantu Mauritius menjadi eksportir pakaian rajut wol terbesar ketiga di dunia, yang pada gilirannya, membawa gelombang baru pekerja migran Tiongkok, yang menandatangani kontrak selama 3 tahun di pabrik pakaian. Setelah populasi Perancis Mauritian, warga Sino-Mauritian merupakan kelompok terkaya kedua di pulau tersebut, yang memiliki restoran, toko eceran dan grosir, serta perusahaan ekspor-impor. Dalam survei majalah bisnis tahun 2001 di negara tersebut, 10 dari 50 perusahaan terbesar adalah milik orang Cina. Pagoda Cina di seluruh Mauritius adalah bangunan penting bagi Sino-Mauritian, karena tempat ini adalah tempat upacara tradisional berlangsung. Telah menjadi praktik umum bagi para migran Tiongkok untuk menyumbangkan uang ke pagoda yang mereka kunjungi. 161 kelompok klan Kanton juga membangun pagoda mereka sendiri. 163 pagoda Kanton termasuk pagoda Chencha yang terdapat di Jalan Arsenal, dan pagoda Tiong Fa di Jalan La Rampe. Pagoda Kuanti terletak di Les Salines, Port Louis. Itu adalah pagoda tertua di belahan bumi selatan dan di Mauritius yang dibangun pada tahun 1842. Guandi adalah dewa penting bagi Sino-Mauritian, terutama bagi orang-orang yang memiliki bisnis, dipercayai sebagai dewa kekayaan, dewa perang, dewa orang benar dan dermawan. Pengangguran di Mauritius meningkat, dan semakin sulit bagi penduduk asli untuk mencari pekerjaan karena sejumlah besar perusahaan mempekerjakan orang Bangladesh. Karena orang Bangladesh dibayar dengan upah yang lebih murah, inilah yang membuat penduduk asli putus asa. Produk yang tersedia di sini tidak bagus. Izinkan saya berbagi anekdot sederhana. Saya membeli paket berisi 3 item pakaian dalam. Semuanya berwarna hitam merek Calvin Klein. Namun, saya menemui beberapa masalah. Pertama, meski dikemas dalam kotak yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Akibatnya, saya hanya bisa memakai 1 dari 3 karena yang lain tidak muat melewati paha atas saya.
Sedangkan pakaian dalam lainnya memiliki kualitas yang lebih baik, namun setelah beberapa bulan digunakan, anehnya kain tersebut meregang dan tampak pusing dan tidak lagi nyaman dipakai. Singkatnya, banyak barang yang dijual di sini palsu, karena dijual dengan harga yang lebih murah dari merek asli. Beberapa jalanan terdapat jalan yang rusak parah, tetapi tidak diperbaiki. Setelah banyak melakukan pengaduan ke Kota Madya dan bertahun-tahun menunggu tetapi tidak ada perbaikan. Tetapi ada beberapa orang yang merasa bertanggung jawab menunjukkan niat dan kepedulian untuk memperbaiki jalanan yang rusak, hanya ketika mereka ingin terpilih kembali. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi, dituturkan oleh sekitar 4/5 populasi, dan bahasa Indo-Arya, dituturkan oleh 1/10 dari populasi, dan bahasa Prancis dituturkan oleh sebagian kecil. Bahasa lain yang digunakan di pulau itu termasuk Hindi, Cina, Marathi, Tamil, Telugu, dan Urdu. Mauritian umumnya berbicara 2, 3, atau bahkan lebih bahasa, dan sistem pendidikan mendukung berbagai pengajaran bahasa. 48,5% dari populasi Mauritius adalah pemeluk agama Hindu, diikuti oleh Kristen Katolik 32,7%, Islam 17,2%, dan agama-agama lain 0,7%. Konstitusi Mauritius melarang diskriminasi atas dasar agama, dan memberikan kebebasan untuk berpindah agama atau tidak memiliki agama. Gereja Katolik Roma, Gereja Inggris, Gereja Presbyterian Mauritius, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Asosiasi Kuil Hindu dan Organisasi Masjid Muslim, mendapatkan pembebasan pajak dan menerima dukungan keuangan berdasarkan bagian populasi masing-masing, dan kelompok agama lain dapat mendaftar dan bebas pajak, tetapi tidak menerima dukungan keuangan. Pemerintahnya menyediakan layanan kesehatan universal gratis, pendidikan gratis, dan sejak tahun 2005, bus umum dan kereta api di Mauritius gratis untuk pelajar, orang-orang cacat, dan warga lanjut usia. Kereta api ekspres ini menghubungkan kelima kota dan Universitas Mauritius di Reduit dengan rencana ekspansi ke timur dan selatan. Tingkat melek huruf di negara ini adalah 91,9%, dan menduduki peringkat ke-57 dalam Indeks Inovasi Dunia pada tahun 2023. Mauritius mengalami modernisasi dengan kecepatan ekstrim. Berbagai konstruksi yang berkembang membuat pulau ini menjadi gergaji bermata dua, dan menghancurkan ekosistem. Saya hanya memberitahu sesuatu yang bukan lelucon, ketika seorang sopir bus hampir kecelakaan di depan saya karena dia mengikuti tanda lalu lintas yang salah. Infrastruktur pejalan kaki yang buruk, trotoar tidak cukup, penyeberangan pejalan kaki tidak memadai. Transportasi umum yang buruk, bus tidak berjalan sesuai dengan jadwal mereka, dan berhenti beroperasi sekitar jam 6 sore, itu juga berarti bahwa naik bus di luar jadwal tidak dijamin. Mereka tidak ada di peta Google, tidak ada tanda-tanda di halte bus, sehingga Anda tidak tahu di mana Anda berada, tidak ada jadwal di halte, sehingga Anda bahkan tidak akan tahu bus jurusan apa yang akan datang berikutnya. Aplikasinya cukup buruk secara umum. Uber dilarang memasuki negara itu, jadi jika Anda ingin memesan taksi, Anda dapat menggunakan aplikasi lokal seperti Yugo dan Motaxi. Yugo memiliki antarmuka yang buruk, Anda tidak dapat membayar dengan kartu, dan Anda tidak dijamin untuk mendapatkan taksi larut malam. Pada umumnya semua toko tutup lebih awal, dan sangat gelap di malam hari, tidak ada pencahayaan yang cukup bahkan di Port Louis. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi, makanan laut, perhotelan dan pengembangan properti, perawatan kesehatan, energi terbarukan, serta pendidikan dan pelatihan telah muncul sebagai sektor penting, menarik investasi besar dari investor lokal dan asing. Mauritius memiliki peringkat tinggi dalam hal daya saing ekonomi, iklim investasi yang ramah, pemerintahan yang baik dan ekonomi bebas. Produk domestik bruto diperkirakan mencapai 35 triliun rupiah pada tahun 2018, dan PDB per kapita lebih dari 369 juta rupiah, tertinggi kedua di Afrika.
Mauritius memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi. Menurut Bank Dunia pada 2019, Indeks Kemudahan Melakukan Bisnis 2019 Bank Dunia menempatkan Mauritius di peringkat ke-13 di seluruh dunia dari 190 ekonomi dalam hal kemudahan berbisnis. Menurut Kementerian Luar Negeri Mauritius, kesulitan negara ini adalah ketergantungan yang besar pada beberapa sektor industri, dan terjadinya fenomena di mana penduduknya yang berpendidikan tinggi, atau yang memiliki keahlian khusus memilih untuk meninggalkan negara asal mereka untuk bekerja di luar negeri, karena gaji yang sangat rendah untuk kaum muda, bahkan untuk lulusan berkualifikasi tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Mauritius telah membangun keberhasilannya pada ekonomi pasar bebas. Menurut laporan Kebebasan Ekonomi Dunia 2019, Mauritius berada di peringkat ke-9 sebagai ekonomi paling bebas di dunia. Sejarah ekonomi Mauritius sejak kemerdekaan telah disebut keajaiban Mauritius dan keberhasilan Afrika. Mauritius tidak memiliki cadangan bahan bakar gas yang dapat dieksploitasi, sehingga negara ini sangat bergantung pada produk minyak bumi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya. Pelabuhan Port Louis adalah pelabuhan perdagangan internasional serta terminal kapal pesiar. Bandara Internasional Ser Sewosagur Ramgolam, yang terbesar di Samudera Hindia, adalah bandara internasional utama dan berfungsi sebagai basis operasi untuk maskapai penerbangan nasional air Mauritius. Menuju ke Port Louis untuk berbelanja sangat menyenangkan, tetapi jika Anda ingin beristirahat sejenak dari kehidupan sibuk Port Louis, Anda dapat menuju ke Benteng Citadel untuk istirahat sejenak. Pembangunan benteng ini dimulai pada 11 November 1830 dan berakhir 10 tahun kemudian pada 4 November 1840. Dibangun untuk menghormati istri Raja William IV. Dari 4 benteng yang dibangun oleh Inggris selama abad ke-19, hanya benteng Citadel yang juga dikenal sebagai Fort Adelaide, yang menahan serbuan Prancis, dan sekarang dikenal sebagai tempat untuk menikmati pemandangan ibu kota. Benteng Fort sekarang terkenal dengan pemandangan 360 derajat ibu kota. Di sini, Anda akan menikmati pemandangan ibu kota yang menakjubkan dari semua sudut. Anda akan melihat Chinatown, Champ de Mars dan pegunungan di satu tempat. Jadi jangan lupa membawa kamera Anda, karena mengabadikan panorama yang indah adalah suatu keharusan di tempat ini. Benteng Citadel sangat mengagumkan dengan dinding yang terbuat dari batu-batu besar dari batu basal, dan masih menyimpan beberapa sisa-sisa dari masa lalu seperti meriam. Fort Adelaide adalah tempat yang sangat terkenal di kalangan penduduk setempat yang mengunjunginya selama akhir pekan untuk istirahat sejenak atau untuk jogging, karena tempat ini memiliki pemandangan yang indah untuk menikmati matahari terbenam dan matahari terbit. Sepotong kecil arsitektur bersejarah pasti akan membuat Anda terkesan. Pastikan untuk mengunjungi benteng ini. Orang-orang Mauritius sangat ramah. Mereka suka kain berwarna-warni, mereka suka tersenyum. Mauritius salah satu negara yang sangat unik di benua Afrika, dan salah satu negara Afrika yang paling damai. Oleh karena itu negara ini tidak memiliki tentara sama sekali. Keamanan di negara tersebut mengandalkan polisi yang jumlahnya hanya sekitar 10.000 personil. Perlu juga diingat, bahwa tidak ada yang namanya negara tanpa kejahatan, tetapi lebih baik daripada Afrika Selatan. Jika Anda mendengar tentang pencurian, tetapi sebagian besar tidak ada kejahatan dengan kekerasan, dan berbahaya untuk berjalan sendirian di malam hari, terutama jika Anda seorang wanita. Tarif pajak perusahaan berkisar antara 15% hingga 17% dan tarif pajak individu berkisar antara 10% hingga 25%. Sementara negara ini juga menawarkan insentif seperti gratis pajak dan pembebasan di beberapa sektor tertentu untuk meningkatkan daya saingnya. Negara ini sering ditandai sebagai surga pajak oleh pers, karena individu dan perusahaan yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan di sektor keuangannya. Mauritius adalah anggota pendiri kelompok anti pencucian uang Afrika Timur dan Selatan, dan telah berada di garis depan dalam perang melawan pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan keuangan lainnya.
Negara ini telah mengadopsi pertukaran informasi secara otomatis di bawah standar pelaporan umum dan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Akun Asing. Sektor pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi Mauritius. Negara kepulauan ini menikmati iklim tropis dengan air laut hangat yang jernih, pantai, fauna tropis dan flora, dilengkapi dengan populasi multietnis dan budaya. Mauritius saat ini memiliki 2 situs warisan dunia UNESCO, yaitu Aapraphasig-Ghat dan Le Morne Cultural Landscape. Selain itu, Taman Nasional Black River Gorges saat ini berada dalam daftar tentatif UNESCO. Mauritius berjarak 2.000 km di lepas pantai Tenggara Afrika. Pulau ini dikelilingi oleh lebih dari 150 km pantai berpasir putih dan laguna yang dilindungi. Tak jauh dari pantai Mauritius terdapat sekitar 49 pulau dan pulau kecil tak berpenghuni. Beberapa di antaranya telah dinyatakan sebagai cagar alam untuk spesies yang terancam punah. Masakan Mauritius adalah campuran dari masakan Afrika, Perancis dan Eropa lainnya, serta pengaruh Cina dan India. Daging sapi dan babi tidak umum ditemukan di restoran mengingat pola makan Hindu dan Muslim. Mauritius memiliki ikatan yang kuat dengan tradisi Prancis, bahkan saat ini, popularitas hidangan Prancis seperti bouillon dan salad tuna, yang disajikan dengan anggur menunjukkan pengaruh tradisi Prancis di Mauritius. Seiring berlalunya waktu, beberapa masakan telah disesuaikan dengan bahan-bahan di pulau ini, untuk memberikan rasa yang unik. Selama abad ke-19, pekerja India yang bermigrasi ke Mauritius membawa masakan mereka yang berasal dari berbagai bagian India dengan ciri khas kuliner mereka sendiri. Beberapa masakan khas mereka adalah kari dan chutney yang sebagian besar memiliki cita rasa lokal, dan kadang-kadang berbeda, dari resep asli India. Akhir abad ke-19 menyaksikan kedatangan migran Cina, yang sebagian besar datang dari bagian tenggara Cina. Mereka sebagian besar menggunakan beras yang merupakan makanan pokok pulau itu, untuk membuat mie, baik dikukus maupun digoreng. Makanan pembuka Cina seperti lumpia, adonan yang berisi ayam dan telah menjadi bagian dari kuliner rakyat Mauritius. Selain itu, hadirnya restoran Cina dan Asia di seluruh pulau yang menyediakan berbagai hidangan ayam, cumi-cumi, kambing, dan ikan, yang disajikan dengan saus kacang hitam atau saus tiram, dan keluarga Mauritius menganggap makan malam di restoran Asia sebagai hadiah. Kue dan roti Prancis buatan lokal dijual di sebagian besar daerah. Makanan jajanan populer adalah dolpuri, biryani dan piment gateau. Olahraga paling populer di Mauritius adalah sepak bola, dan yang paling digemari adalah pacuan kuda, yang sudah ada sejak tahun 1812. Mauritius memenangkan medali Olimpiade pertamanya di Olimpiade musim panas 2008 di Beijing, ketika petinju Bruno Julie memenangkan medali perunggu. Kesimpulannya, jika Anda menyukai alam bebas, maka Mauritius adalah untuk Anda. Jika Anda menyukai kehidupan kota dan kenyamanan, maka itu bukan untuk Anda. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di negara Mauritius ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.